Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Anwar Aulia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sustiana dari tingkat 1A Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar wawasan Nusantara. Pembelajaran yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang pengertian wawasan Nusantara, yang kedua tujuan dasar wawasan Nusantara, yang ketiga unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, dan yang keempat konsep Astagatra dalam wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Istilah wawasan Nusantara berasal dari 3 kata dalam bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Apabila diartikan satu persatu, wawas berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Sedangkan kata nusa berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan kata antara berarti di antara 2 benua dan 2 samudra. Dari ketiga kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra, seperti bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan dasar wawasan Nusantara. Secara umum, terdapat 2 tujuan utama dari wawasan Nusantara, yaitu tujuan nasional dan tujuan ke dalam. Tujuan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hal ini juga turut tercermin di wawasan Nusantara yang bertujuan untuk menjaga persatuan Indonesia dan menjaga perdamaian dunia. Yang kedua yaitu tujuan ke dalam. Tujuan ini bertujuan untuk mewujudkan kesatuan aspek kehidupan yang ada di Indonesia, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan ke dalamnya yaitu untuk menjunjung kepentingan nasional serta kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian di Indonesia. Dari 2 tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara Indonesia sudah sangat sejalan dengan dasar negara dan dasar konstitusi negara kita, yaitu untuk membina kedamaian nasional dan internasional, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dari wawasan Nusantara. Ada 3 unsur, yang pertama yaitu wadah, isi wawasan Nusantara, dan tingkah laku wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu ada wadah atau kontur. Wawasan Nusantara menjadi wadah dalam kehidupan masyarakat serta berbangsa dan bernegara. Hal ini meliputi semua wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk yang beragam. Indonesia adalah negara dengan lembaga serta organisasi kenegaraan yang menjadi wadah bagi warga untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu isi wawasan Nusantara atau konten, yaitu merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi itu menyangkut 2 hal, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang selanjutnya yaitu tingkah laku wawasan Nusantara. Unsur-unsur antara wawasan dan isi wawasan Nusantara jika digabungkan akan menjadi tingkah laku dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Secara umum, tingkah laku wawasan Nusantara terdiri atas tingkah laku batiniah dan lahiriah. Yang pertama, tingkah laku batiniah
adalah cerminan jiwa, semangat, dan mentalis yang baik dari suatu bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Sedangkan tingkah laku batinia adalah cerminan perilaku, tindakan, dan perbuatan suatu bangsa dalam pencapaian tujuan dan cita-citanya. Kedua tingkah laku tersebut harus bisa berjalan baik dan seiring supaya keseimbangan tercipta. Yang selanjutnya yaitu konsep Astagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah yaitu Trigatra dan aspek sosial yaitu Pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, atau yang disingkat sebagai Ipolek Sosbud Hankam. Aspek-aspek Trigatra yang pertama yaitu letak dan bentuk geografis, yang kedua keadaan dan kemampuan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor ketahanan nasional yaitu jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Yang ketiga yaitu keadaan dan kekayaan alam. Sedangkan aspek-aspek Pancagatra yaitu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.